Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky Irfandi dari Prodi Teknik Mesin P1 Malang. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan materi dari bab 4, membangun paradigma Qurani. Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam. Ia adalah satu-satunya kitab suci yang masih asli. Isi ajarannya lengkap dan sempurna. Inti ajaran Al-Quran adalah pedoman hidup bagi manusia dalam upaya meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran mengarahkan para pembaca untuk berjalan di atas Shiratal Mustaqim, jalan lurus Allah SWT, dan mengakhiri tugas kehidupan secara husnul khotimah. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk menjadi Al-Quran tempat konsultasi, lalu menjadikan sebagai suluh kehidupan. Kata Al-Quran itu sendiri bermakna bacaan, kuliah, atau wacana. Sejak awal kehadiran kitab ini dimaksudkan untuk dibaca dan diperdengarkan dalam bahasa aslinya dengan khidmat dan hormat baik dari pembaca maupun pendengar. Kekuatan dan daya tarik Al-Quran diantaranya dimunculkan oleh irama dan retorikanya, juga oleh sajak dan maknanya yang tidak bisa dialihkan ke dalam terjemahan semua bahasa pun. Dalam kedudukannya sebagai kitab suci umat manusia Islam, Al-Quran memainkan peran penting lainnya, diantaranya sebagai pilar Islam dan otoritas tinggi dalam persoalan-persoalan spiritual dan etika di bidang teknologi, hukum, dan ilmu pengetahuan. Menurut umat Islam, Al-Quran merupakan sumber ajaran yang mempunyai aspek-aspek yang berbeda-beda. Menelusuri konsep dan karakteristik paradigma Qurani untuk menghadapi kehidupan modern. Kata paradigma berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah paradigma. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Digma berarti sudut pandang, teladan, atraktif, dan ideal. Dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara pandang, cara berpikir tentang suatu realitas. Adapun cara terminologi, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konsep spiritual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang bisa dipercaya. Mengapa Al-Quran dijadikan paradigma? Semua orang menyatakan bahwa ada suatu keyakinan dalam hati orang-orang beriman. Al-Quran mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan. Al-Quran mengandung suatu gagasan murni yang bersifat metahistoris. Menurut Kunto Wijaya 2008, Al-Quran sesungguhnya menyediakan kemungkinan yang sangat besar untuk dijadikan berpikir. B. Menyatakan alasan mengapa paradigma Qurani sangat penting bagi kehidupan modern. Al-Quran adalah sumber ajaran teknologi, hukum, mistisme, pemikiran, pembaruan, pendidikan, akhlak, dan aspek lainnya. Tolak ukur benar, salah, baik, buruk, dan indah, jelek adalah Al-Quran. Jika mencari sumber lain dalam menentukan benar, salah, baik, buruk, dan indah, jelek, maka seseorang dengan tidak konsisten dalam berislam. Suatu sikap hipotetik yang dalam pandang Al-Quran termasuk sifat tidak terpuji. Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Yusuf Al-Qadawi menjelaskan bahwa tujuan Al-Quran paling tidak ada 7. 1. Meluruskan kaidah manusia, antara lain menegakkan pokok-pokok tauhid, mensahihkan kaidah tentang kenabian dan kerasulan, meneguhkan keimanan terhadap akhirat dan keyakinan akan adanya balasan yang akan diterima akhirat, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak manusia, antara lain meneguhkan kemuliaan manusia, menempatkan hak-hak manusia, meneguhkan hak-hak duafa orang-orang lemah secara ekonomi, mengarahkan manusia untuk
beribadah secara baik dan benar kepada Allah, mengajak manusia mensucikan diri, menyucikan rohani, membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan, membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan, mengajak manusia agar saling menolong. C. Menggali sumber historis, filosofi, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qurani untuk kehidupan modern. Dari menggali sumber historis, filosofi, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qurani yang membawa kemajuan dan kemodernan pada zaman Islam, Anda dapat mempelajari cara-cara mencapai kemajuan pada zaman keemasan Islam yang mempelajari peran Al-Quran dalam mewujudkan kemajuan itu. Pada masa keemasan Islam, karena umat Islam berada dalam puncak kemajuan dan berbagai aspek kehidupan, ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, pertahanan, dan keamanan. Karena kemajuan itu pula, maka dunia Islam menjadi pusat peradaban dan dunia Islam menjadi superpower dalam ekonomi dan politik. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan umat Islam bisa maju pada saat itu dan dalam waktu yang lama, lebih dari 5 abad, maka jawabannya tentu saja karena umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Al-Quran pada saat itu bukan hanya dijadikan sumber ajaran, tetapi juga jadi paradigma dalam pengembangan iptek, membangun budaya. Bahkan Al-Quran dihadirkan untuk mengatasi dan menghadapi berbagai problem kehidupan umat Islam saat itu. Karena komitmen Rasulullah terhadap Al-Quran sampai Al-Quran sendiri meneguhkan tentang kondisi ini, Al-Quran menyatakan, sesungguhnya engkau Muhammad ada di atas akhlak yang agung. Al-Quran Surat Al-An'am 68 ayat 4. Para sahabat menjadikan Rasul sebagai panutan, figur, dan pemimpin. Sebab itu para sahabat merupakan generasi terbaik dalam kacamata Islam, sebab mereka hidup langsung di bawah bimbingan Rasulullah SAW. Keistimewaan generasi ini memang tidak digambarkan oleh Rasulullah dalam sabdanya, sebaik-baiknya generasi adalah generasiku, lalu generasi berikutnya dan generasi berikutnya. Akhir Muslim. Sikap komitmen para sahabat dan generasi berikutnya menjadikan Rasul sebagai panutan dalam segala segi kehidupan, dan sesungguhnya mereka yang berlaku mereka sesuai dengan tuntunan Al-Quran itu sendiri. Allah berfirman, apa-apa yang Rasulullah datang untuk kamu, maka ambillah, dan apa yang Rasulullah melarang, maka tinggalkanlah. Al-Quran Surat Ayasir 59 ayat 7. Tohihiko Isutsu 1993-91 sampai 116 mencoba penelitian konsep etika religius dalam Al-Quran. Hasil penelitiannya menetapkan ada 5 nilai etik perlu yang dikembangkan manusia, yaitu 1. Murah hati, keberanian, kesetiaan, kejujuran, dan kesabaran. Isutsu juga menuangkan konsep kemunafikan religius serta membahas konsep baik dan buruknya secara mendalam. Bahasanya meliputi konsep asali, birfasah, ma'ruf dan munkar, khair dan syarr, hus dan kuh, fasyah atau faikisi, tayyib dan kadis, haram dan halal, termasuk konsep dosa. Dengan itu sejarah membuktikan para khalifah baik dari dinasti Umayyah maupun dinasti Abbasiyah, semisal Khalifah As-Mansur Al-Mamun 813-833, Harun As-Rasyid 786-809, mendorong masyarakat untuk menguasai dan mengembangkan iptek. Sekitar itu pertengahan abad ke-10 muncul 2 orang yang menerjemahkan yang sangat penting tentang produk, yaitu Yahya Ibni Abdi 974 dan Abu Ali Syah Ibnu Ishaq al-Bizira W 1008
Yahya banyak memperbaiki terjemahan dan penulisan komentar mengenai karya-karya Aristoteles seperti kategori Sophists, Poetis, Mentalis, dan karya Plato seperti Timaeus dan Laus. Yahya juga dikenal sebagai ahli logika dan menerjemahkan The Prolegomena of Amesius dan sebagai kata pengantar untuk Isagonia dan Pobirius Amsal Batia 2004. D. Membangun argumen tentang paradigma Qurani sebagai satu-satunya model untuk menghadapi kehidupan modern. Pandangan yang pernah disampaikan oleh Shakib Arsela dalam buku Lamzataza Muslim wa Takadama Kairahu, artinya mengapa umat Islam mundur dengan non-muslim maju. Dengan pemikiran nasional tersebut, para pembaharu sepakat bahwa untuk kemajuan Islam, umat Islam harus berkomitmen terhadap ajarannya. Mustahil mereka dapat maju karena mereka meninggalkan ajarannya. Adapun ajaran yang dimaksud ajaran murni Islam sebagai yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah, bukan ajaran-ajaran yang bersumber dari budaya selain Al-Quran dan Sunnah. Pertama, karena ajaran Islam sumber Al-Quran dan hadis bersifat syumul, artinya mencakup segala aspek kehidupan. Kedua, ajaran Islam bersifat rasional, artinya sejalan dengan nalar manusia sehingga tidak bertentangan dengan iptek. Ketiga, ajaran Islam berkarakter tadarut, artinya terhadap dalam urut dan implikasi. Keempat, ajaran Islam bersifat takliyat takalif, artinya tidak banyak beban karena beragama itu memang mudah dalam arti untuk melaksanakan beberapa dalam batas kemanusiaan, bukan malah sebaliknya. Tidak ada yang di luar kemampuan manusia untuk melaksanakan. Kelima, ajaran yang diangkat Al-Quran berkarakter ijaz, artinya bahwa redaksi Al-Quran dalam mengungkap pelbagai persoalan informasi, kisah, dan pelajaran suatu dengan gaya bahasa yang singkat, padat, indah, tapi kaya makna, jelas, menarik. Kita maju bersama Al-Quran. Tidak ada kemajuan tanpa Al-Quran. Al-Quran bukan hanya sebagai sumber inspirasi, tapi ia adalah landasan pertemuan paradigma dan guide dalam mengarahkan ke modern agar dapat menyejahterakan manusia dunia dan akhirat. Mendefinisi urgensi para Qurani dalam menghadapi kehidupan modern. Ciri-ciri utama kehidupan modern adalah adanya pembangunan yang berhasil membawa kemajuan, kemakmuran, dan pemerataan. Nursil Masjid 2008 menyatakan bahwa tolak ukur pembangunan berhasil adalah seperti berikut. 1. Tingkat produksi dan pendapatan lebih tinggi. 2. Kemajuan dalam pemerintahan sendiri, demokrasi, dan sekaligus tingkat terhadap kebutuhan dan kehendak rakyat. 3. Pertumbuhan hubungan sosial dan demokratis termasuk kebebasan yang luas, kesempatan untuk mengembangkan diri, dan kehormatan kepada kepribadian individu. 4. Tidak mudah terkena komunisme, terorisme lainnya karena alasan tersebut. Pengembangan ekonomi yang berlandaskan paradigma Quranisi jelas akan melahirkan konsep dan kegiatan ekonomi yang bebas bunga, spekulasi yang merugikan. Prinsip ekonomis adalah tidak boleh merugi dan tidak boleh merugikan orang lain. La dara wala la dira. Riba adalah gahar, jelas merupakan sesuatu yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Teknik Limon dan adalah beberapa faktor. Pertama, justru karena umat Islam meninggalkan peran Al-Quran sebagai paradigma dalam menghadapi segala persoalan. Kedua, kehilangan mengingat semua jihad di dalam kalangan umat Islam. Tiga, kesalahan lainnya menurut Iqbal karena umat Islam menerima paham Yunani sebagai realitas yang pada pokoknya bersifat statis, sedangkan jiwa Islam bersifat dinamis dan berkembang. Keempat, para ilmuwan keliru memahami pemikiran Al-Ghazali
yang dianggap Al-Ghazali mengharamkan filsafat yang dibukukan Tafawulut Falasiyah. Pada Al-Ghazali menawarkan sikap prinsip elitis dan estetis terhadap filsafat. Karena sikap demikian, kehidupan politik umat Islam pun pada abad itu menjadi lemah, pecah, dan semrawut di tengah kehembungan Khalifah Islam yang mulai memudar dalam menghadapi peradaban Barat yang mulai menggeliat dan mempertahankan kemajuan dengan percaya diri. Menurut Al-Fawri sebagai penulis Duria S. Praja 2027, 3 kunci sukses dunia Islam adalah kembali kepada Al-Quran. Al-Fawri menjabarkan tentang langkah sebagai berikut. 1. Menentukan sistem pendidikan Islam, dikotomi pendidikan umum dan pendidikan harus dihilangkan. 2. Meningkatkan visi Islam dengan cara mendukung identitas Islam melalui 2 tahap. Tahap pertama itu wajib bidang studi ajaran peradaban Islam. Tahap kedua yaitu Islamisasi ilmu pengetahuan. 3. Mengetahui cara persoalan metodologi bertemu langkah-langkah berupa penegasan prinsip-prinsip peneguh Islam terhadap Islam sebagai berikut. The unity of Allah by the unity of creation. The unity of truth and knowledge. The unity of life. The unity of humanity. Berikutnya, Al-Fawri menyebutkan bahwa langkah-langkah kerja harus ditempuh dengan sebagai berikut. 1. Mengenai prinsip disiplin ilmu modern. 2. Menguasai warisan khazanah Islam. 3. Membangun relasi yang Islam bagi setiap bidang kajian, wilayah penelitian, pengetahuan modern. Mencari jalan dan upaya menciptakan statis kreativitas antara warisan Islam dan pengetahuan modern. 5. Menyerahkan pemilikan Islam pada arah yang tepat, yaitu sunatullah yang coba. Rangkuman tentang paradigma Qurani menyelesaikan problem kehidupan modern. Kita telah melihat fakta sejarah bahwa kemajuan, kedamaian, dan keamanan dan sejahtera yang telah dicapai pada masa keemasan Islam adalah wujud dari akulturasi Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Kemajuan itu kembali akan diraih menjadi milik umat Islam jika umat Islam sekarang bersikap yang sama terhadap Al-Quran sebagai umat pada zaman keemasan bersikap terhadap Al-Quran. Jadi Al-Quran sebagai paradigma dan akhirnya menjadi hidayah dalam segala aspek sekaligus sebagai paradigma pemecah problem kehidupan. Paradigma Quran telah berkontribusi dalam mewujudkan kemajuan dan kemodernan pada zaman keemasan Islam yang tadi dengan kemajuan pesat berkembang ibtidak di dunia Islam yang berimplikasi terhadap kemajuan di bidang lain, ideologi, politik, ekonomi, budaya, militer, pendidikan, perdamaian, keamanan, kesejahteraan, dan lainnya. Sekian pembahasan tentang bab 4 bab 5 membangun paradigma Qurani. Atas perhatiannya saya Riki Irfandi ucapkan terima kasih.